Dua gajah bertarung, pelanduk terjepit di tengah-tengah. Hmm. Dan sebagai pelanduk, saya menolak kalau ini dikatakan sebagai peristiwa biasa. Oke. Apalagi kemudian diprediksi ini akan berlangsung selamanya. Mari kita perbincangkan topik ini tidak semata-mata sebagai benturan atau gesekan dua institusi. Tapi lebih berempatilah terhadap pelanduk seperti saya. Karena ketika dua institusi ini kemudian melakukan perbuatan sedemikian rupa, maka yang paling terkena kerugian luar biasa itu adalah pelanduknya, bukan mereka. Masyarakat sipil di Betul. sini ya. Nah, bahwa kemudian ada analisis ini mengatakan ini masalah rekrutmen, ini masalah seleksi dan seterusnya, itu masuk akal, sangat masuk akal. Tapi yang kita perbincangkan bukanlah organisasi kemarin sore, bukan organisasi sepak bola kampung, tapi sebuah institusi yang diatur dengan peranata yang ketat, dengan hierarki yang terstruktur sangat rapi, namun peristiwa ini berulang. Alhasil tidak cukup bagi kita untuk hanya bicara pada level individu atau level individu manusia per manusia. Institusinya juga harus terlibat di situ. Tadi Bang Johnson sudah mulai membuka wacana. Secara jujur beliau katakan ini kita naik levelnya ke level kelompok. Entah itu batalionnya kah, entah itu kompinya kah, entah itu satgasnya kah. Bahkan kalau perlu secara komprehensif 3 level analisis. Level individu, level kelompok, termasuk level organisasi atau level institusi. Saya paham Bang Anggi, kita semua tidak hanya 2 organisasi yang kita cintai ini, masyarakat semua punya kepentingan untuk memastikan bahwa masalah ini bisa kita redam, bisa kita tangkal agar tidak beranak pinak, agar tidak melebar kemana-mana. Kita punya kepentingan tentang itu untuk memastikan para personil yang kita berikan amanah besar itu tetap punya moralitas tinggi di masyarakat. Tetapi kita juga harus jujur, harus berterus terang. Kalau peristiwa ini beruntun terjadi seperti ini, saya tidak yakin ini hanya ada pada persoalan level individu saja. Sampai di level mana kalau Anda melihatnya? Ini yang saya, tentu saja ini butuh kajian ya. Tapi saya terus terang, membuka Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI. Coba rumusannya kita baca ya. Apa tugas Polri? Pelayan, pelindung, pengayom masyarakat plus penegak hukum. Kalau TNI apa? Pertahanan. Menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, operasi militer, dan menjaga perdamaian. Mindsetnya pasti berbeda. Tapi barangkali cermatan saya tidak begitu tepat. Di lapangan kita saksikan bahwa dikotomi tugas semacam itu tidak lagi berlaku 100%. Dalam operasi pemberantasan teror misalnya, termasuk terhadap KKB. Siapa yang duluan muncul disebut sebagai ujung tombak untuk memberantas KKB alias kelompok teror itu? Polri. Polri yang duluan ya. Pada saat yang tidak terpaut jauh dalam aksi pembersihan baliho-baliho di sekitar Jakarta. Siapa yang melakukan? TNI. Artinya apa? Dikotomi sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tampaknya tidak lagi sungguh-sungguh bisa merefleksikan situasi di lapangan. Oke. Kita bisa melihat itu sebagai hal yang positif. Bahwa ternyata TNI dan Polri saling bahu-membahu untuk saling mengisi komplementer demi kebaikan bersama. Tapi pada saat yang sama, saya kekhawatiran, berarti tolong dijawab. Pelanduk ini tolong dijawab ya. Adakah kemungkinan bahwa kerancuan atau tumpang tindihnya kerja-kerja di lapangan itu justru memunculkan ekses-ekses seperti yang menjadi topik perbincangan kita pada malam ini. Oke, titik dulu di sana. Boleh ditanggapi Kang, ini gara-gara tumpang tindih tadi saling bahu-membahu akhirnya muncullah ekses-ekses gesekan-gesekan gitu. Jadi dalam konteks ini kami juga sering berdiskusi tentang disebut kesenjangan dan kemudian perbedaan penghasilan ya. Tapi harus kita sadari, saya pernah membahas soal berapa sih take home pay seorang prajurit baik di TNI maupun Polri. Sekarang dengan aturan perundang-undangan yang sama, dengan Menteri Keuangan yang sama dan kebijakan yang sama, tidak ada perbedaan. Harusnya nggak ada kecemburuan di situ. Jadi tidak ada kecemburuan. Yang kemudian muncul kecemburuan itu adalah siapa, dimanapun ya, yang punya akses lebih dekat kepada masyarakat. Tapi itu bukan kemudian angkatan dengan Polri. Di lingkungan misalnya saya lihat saja, Brimob tentu beda tugasnya dengan polisi lalu lintas. Sehingga kecemburuan itu bukan hanya dari misalnya dari luar institusi, angkatan darat kepada polisi lalu lintas, tapi di internal itu juga terjadi. Ada. Okay. Di lingkungan misalnya TNI ada bagian logistik. Itu juga menjadi cita-cita banyak prajurit yang di pasukan tempur. Dan ini tentu ya, kecemburuan-kecemburuan itu adalah
sesuatu yang memang bisa muncul. Bisa muncul. Ya, begitu. Sehingga Itu kan di internal. Tapi kalau Bung Reza bilang ini gara-gara, kalau saya sederhanakan gini ya, saling mengambil lapak masing-masing gitu, tanggung jawab kerjaannya gitu loh. Sehingga akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan yang kerjaannya harus Mbak tanggung Anggi, jawab ada polisi, potret menarik ya. Ada potret menarik. dikerjakan oleh TNI. Dengan tugas yang disandang oleh Polri dan TNI, saya membayangkan bahwa Polri ini ya katakanlah berada dalam keseharian masyarakat. Sementara TNI relatif agak jauh. Tapi dalam sebuah survei yang dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia, saya terperanjat luar biasa. Bahwa ternyata ketika berbicara tentang tingkat kepercayaan masyarakat, yang berada pada posisi tertinggi siapa? Bukan Polri ternyata, TNI tapi yang TNI. Padahal saya kadang menganggap TNI posisinya relatif berjarak dari masyarakat, keseharian masyarakat. Oke. Berarti ada persoalan di sini. Apa persoalannya? Bahwa ternyata ekspektasi masyarakat terhadap pihak yang paling dekat dengan mereka Tidak terpenuhi. sepertinya tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi, dan justru seolah-olah dikompensasi oleh pihak yang seolah-olah jauh dari kita, relatif Oke. jauh dari kita. Berarti ada persoalan di situ. Saya ingin ke Pananan. Pananan, bagaimana Anda menanggapi pernyataan dari Bung Reza tadi? Mulai dari adanya dikotomi atau saling bahu-membahu tadi katanya bahasanya, padahal itu overlapping tanggung jawab. Kemudian kedekatan dengan masyarakat, Polri dan masyarakat, tapi tingkat kepercayaannya malah ke TNI gitu. Tanggapan Anda gimana, Pananan? Ya kembali, sebetulnya kan kita ini sistem ya, Pak Anggi. Sudah ada subsistem dan sebagainya. Kalau secara aturan gaji sama semua kan. Kalau masing-masing ada kelebihan tuh ya personally lagi, ada yang nyarinya hitam, abu-abu putih itu personal, bukan institusional. Sekali lagi saya ulangi bahwa kalau ada perbedaan itu masing-masing punya di luar institusional, personal. Jadi kecemburuan itu sebetulnya itu personal lagi.